Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Dan ketemu lagi kita di Sugatu TV, susah gampang, tetap usaha. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang bellboy. Dan kita hari ini berfokus kepada bagaimana kita menangani tamu yang pindah kamar. Nah, ngomongin tamu yang pindah kamar, ada banyak sekali kemungkinan. Pindah kamar bisa disebabkan karena ada komplain. Komplain terjadi berarti ada sesuatu yang tidak sesuai harapan tamu di kamar sebelumnya, sehingga tamu tersebut diberikan solusi untuk meredakan komplain tersebut dengan pindah kamar. Itu satu, karena komplain. Kedua, tamu pindah kamar karena tamu itu upgrade atau upsell. Kalau upgrade berarti tamu itu naik satu level atau beberapa tingkat kamar tertentu, kemudian dia pindah ke kamar deluxe, which is satu level lebih tinggi dari superior, sehingga dia membayar selisih kamar antara kamar superior sama deluxe. Itu namanya upsell. Biasanya yang melakukan upsell adalah resepsionis. Ketika tamunya sudah setuju, tamu ini akan pindah ke deluxe. Nah, tugas yang menghandle tamu pindah kamar selain resepsionis adalah bellboy yang bertanggung jawab tentang barang bawaan tamu tersebut. Apa saja langkah-langkahnya? Kita akan lihat berikut ini melalui SOP-nya saja. Biasanya informasi pindah kamar lahirnya itu semua dari resepsionis. Resepsionis akan menghubungi bellboy. Kemudian bellboy akan ke kamar tamunya, memindahkan ke kamar yang baru. Kemudian bellboy akan turun membawa kunci yang lama diserahkan ke resepsionis. Ketika kunci sudah diserahkan bellboy ke resepsionis, berarti proses movement sudah selesai. Tinggal tugas resepsionis memindahkan data-data tamu yang lama, kamar tamu yang lama tersebut ke kamar yang baru, tempat tamu itu berada saat ini. Segitu dulu gambarannya kurang lebih. Dan sekarang gimana sih prosesnya? Kita lihat saja dulu ya. Proses movement ini atau pindah kamar ada dua. Satu, bellboy memindahkan barangnya saja tanpa dilihat oleh tamunya. Kedua, bellboy memindahkan barang bawaan tamu bersama dengan tamunya. Prosesnya mirip seperti setengah proses check out dan setengah proses check in. Nah, anggap saja di sini kalau memang tamunya nggak ada di kamar, itu sangat sederhana, sehingga bellboy akan membawa kunci kamar yang baru dan kunci kamar yang lama, ataupun bisa membawa master key. Atau master key adalah kunci yang bisa membuka semua pintu kamar hotel di hotel tersebut. Kemudian bellboy akan meluncur ke kamar tersebut, mengambil jumlah luggage yang telah disesuaikan, adalah disebutkan oleh resepsionis. Kemudian luggage ini akan dipindahkan ke kamar yang baru, sehingga nanti bellboy akan melapor ke resepsionis bahwa pemindahan kamar sudah selesai. Nanti tamu yang pindah kamar tersebut akan ke resepsionis untuk mengambil kunci kamar yang baru dan menyerahkan kunci kamar yang lama. Itu kurang lebih proses movement tanpa didampingi oleh tamu. Nah, berikut ini apa yang terjadi ketika kita move room, tamu berada di kamar dan tamu ikut dengan bellboy. Nah, bellboy akan diinformasikan oleh resepsionis untuk memindahkan barang bawaan tamunya dari kamar A ke kamar B. Nah, berikutnya bellboy akan langsung menuju ke kamar A. Prosesnya mirip kayak check out, diketok pintunya, kemudian dibuka pintu kamarnya. Kalau ada tamunya, kita akan excuse ke tamunya, informasinya, "Excuse me, Mr. Smith, I am Hadi the bellboy. I got the information you have the room move today. Is it right?" "Yes, that's right." Gitu misalnya. Kita pastikan tamunya sudah siap dengan luggage-nya atau belum. "Are you ready with your luggage?" "Yes, I'm ready." Gitu misalnya tamunya jawab. Setelah itu kita pastikan tamunya sudah double check belum kamar tamunya. Takutnya ada yang ketinggalan. "Have you double check your room to avoid anything left behind?" Tamunya bisa bilang yes, bisa bilang no. Bellboy tetap menawarkan bantuan. "If you don't mind, may I double check your room?" Kita cek terlebih dahulu secara singkat. Kemudian kita samperin ke tamunya. "Thank you for waiting, Mr. Smith. I found nothing left in your room. Are you ready to go to the new room?" Kalau tamunya bilang yes, I'm ready. Kalau sudah tamunya bilang ready, kita minta kunci yang lama. "If you don't mind, may I have the room key please?" Kita udah dikasih kunci yang lama, kita langsung antarkan tamu ke kamar yang baru. Dalam perjalanan kita bisa sharing komunikasi dengan tamunya.
dan bisa memprioritaskan tentang kemana tamunya akan pindah. Misalnya, alright Mr. Smith, for the information, you will be moved to deluxe room, which is higher category than your room previously, and your bed type is double bed with facing to the pool. Kita bisa informasikan seperti itu untuk memberikan keyakinan bahwa tamu itu pindah ke kamar yang tepat. Kadang terjadi miskomunikasi, tamu meminta misalnya pemandangannya view to the beach, tapi yang dapat adalah view to the pool. Memang bisa dibilang kategori kamarnya sama, cuma view-nya beda. Nah, ini juga pemicu komplain. Agar tidak terjadi komplain, lebih baik kita sampaikan di awal terlebih dahulu, sehingga tamunya, oke, saya tahu kamar saya udah bener nih, sehingga bellboy nggak bolak-balik lagi kerjanya. Ketika nyampe di depan kamar, kita langsung bisa sampaikan proses check-in-nya ke tamunya, karena move room itu setengah check-out, setengah check-in. Oke, kemudian kita masuk sekarang ke kamarnya dengan izin ke tamunya. Well, Mr. Smith, this is your room number 103 gitu misalnya. Please wait a moment, I will check your room first. Kita cek kamarnya shortly, kemudian kita buka pintu kamarnya lebar-lebar dan silakan tamu masuk. Setelah tamunya masuk, kita ambil luggage-nya, kita informasikan luggage di luggage rack. Bahasanya, I will put your luggage on the luggage rack, Mr. Smith. Setelah itu, kita bisa sampaikan ke tamunya apakah kamarnya mau dijelaskan lagi atau tidak. Biasanya kita bisa sampaikan, well, Mr. Smith, I would like to inform that your new rooms, the difference only on the balcony that will be passing to the pool, and the bed type is double, gitu misalnya. Also in the bathroom, we have bathtub in this room. If you need anything else, just let us know by dial number 0, will be direct to our front office. Bisa seperti itu. Atau teman-teman bisa cek ke tamunya, well, Mr. Smith, may I explain your room? Kalau tamunya bilang no, that's fine. Jadi kita langsung mengarah ke perbedaan antara kamar yang lama sama kamar yang baru dan akan ditempati oleh tamunya. Kayak tadi, jadi bahasanya adalah, well, Mr. Smith, so your new room, the different with your previous room, only on the view of the balcony that will be passing to the pool, and also the bed is double. In the bathroom, you have the bathtub. Also, if you need any further assistance, just dial 0, will be direct to our front office, and please enjoy your stay with us. Have a good time. Nah, teman-teman langsung kembali ke lobby dan mengisi bellboy errand card, isi time in-nya. Yang sebelumnya ketika kalian berangkat isi time out, time in kemudian kalian isi, kemudian errand control sheet kalian lengkapi. Proses room move selesai di bellboy, kalian tinggal report ke resepsionis, serahkan kunci kamar yang lama ke resepsionis sehingga resepsionis bisa follow up pemindahan kamar di sistem serta dokumentasi tamu tersebut ke kamar yang baru, sehingga tidak ada billing yang tertukar nantinya. Oke, singkat sekali bukan untuk kamar yang pindah kamar atau move room atau room change yang dihandle oleh bellboy. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kembali lagi saya ingatkan, jangan ragu untuk menulis di komen. Ketika ada koreksi, kita melakukan perbaikan bersama-sama untuk kebaikan bersama. Salam Sugatu, susah gampang, tetap.